Lanjut duluan ya. Main lagi lah. Bagian dari marketingnya. Iya. Oke, setelah Bang Mukhlis menceritakan kesehariannya di kampung sebagai anak muda yang pernah rantau, tidak kalah juga teman saya yang satu ini pakai jaket hitam, namanya Aden Hendrik gitu kan. Beliau juga pernah malam melintang di luar kota, pernah bahkan lintas negara juga beliau ini pernah. Dan sekarang sedang berada di kampung dengan segala kegalauan anak muda. Dan kita akan menanyakan apa usaha Bang Hendrik selama di kampung ini dan progresnya seperti apa ketika di kampung. Oke, Bang Hendrik, silakan bercerita. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana apa? Itu. Kapi nih, tes. Ya. Untuk saat ini, Mana? 1, 2, 3. ya aktivitas saya untuk saat ini tentunya saya bergelut dalam dunia usaha. Jadi saya menilai dalam dunia usaha itu memberikan prospek yang cukup baik untuk kita sebagai kalangan muda. Karena mengingat peluang pekerjaan pada saat ini sangat susah sekali. Saya perkirakan bahwa perbandingan dalam tenaga kerja dengan peluang kerja yang disediakan oleh pemerintah pada saat ini cukup tidak seimbang. Tentunya dalam hal ini kita sebagai anak muda mampu membaca peluang tersendiri untuk menciptakan setidaknya peluang untuk kita pribadi. Syukur alhamdulillah kita mampu memberikan dampak yang baik juga bagi orang lain. Salah satu usaha saya pada saat ini tentunya saya mempromosi rokok. Jadi dengan merek rokok Kembang Cengkeh Merah. Jadi hari ini sudah berjalan terhitung mulai dari 3 bulan tiga minggu berjalan sampai hari ini. Dan cukup alhamdulillah perkembangan rokok ini ya walaupun banyak kerintangan ataupun banyak tantangan yang saya hadapi, tapi saya fokus dengan usaha rokok ini karena saya pikir bahwa peluang untuk rokok saat ini ya cukup baiklah dibandingkan dengan peluang yang lainnya. Artinya tidak kalah saing dalam memperjualkan produk rokok ini. Itu rokok awal rintis rokok gimana ceritanya? Pertama saya rintis rokok ini, saya berpikirnya 2 hari. Saya berpikir apa yang saya harus lakukan ya, ketimbang saya hanya diam diri di rumah tidak ada aktivitas lain. Saat itu saya melihat ada orang tua yang berjalan di gang saya di tengah di samping rumah sambil hisap rokok. Dia menceritakan bahwa saya sehari merokok 3 bungkus dalam sehari. Nah, saya berpikirnya ini termasuk peluang karena banyak peminat daripada rokok ini. Setelah itu saya mencari peluang di Jawa, tepatnya di daerah Malang. Kebetulan saya banyak channel di sana dan juga banyak perusahaan rokok. Saya menggali informasi, kebetulan yang memiliki rokok ini murid saya waktu saya mengajar bahasa Korea. Karena dia sudah 3 tahun di Korea dan pulang mendirikan usaha. Dan dia memberikan kepercayaan mereka untuk memperjual rokok yang mereknya Kembang Cengkeh Merah. Itu rokoknya berapa produk? Rokoknya untuk saat ini ada 2 produk. Pertama merek Kembang Cengkeh, yang kedua ada warnanya putih yang mereknya 3MM. Untuk supply, untuk proses marketingnya itu Bang Hendrik itu untuk mensuplai di mana aja? Untuk saat ini saya mensuplai pertamanya saya suplai di dekat-dekat rumah di kampung di halaman Sumi, di Sumi dan di Rato. Kebetulan saya menikah dengan wanita yang ada di desa Rato, jadi saya manfaatin keluarganya untuk menjual rokok ini. Jadi banyak channel-channel yang ada dimanfaatkan. Dimanfaatkan.
Hanya sejauh itu atau ada Ada ekspansi di daerah-daerah lain? ada yang saya jualkan juga, promo juga di daerah yang lain seperti di daerah apa namanya, di daerah Ngelu, di daerah Dulu ya. Ngelu, Oke, jadi di teman-teman Lampung. di Nggalu tuh bisa dapat rokok ini di toko-toko di Nggalu itu. Iya. Apa, kembang cengkeh merah. Kembang Jadi cengkeh produk merah. Bang Henry ini sudah disuplai sampai Nggalu, Ngira dan beberapa tempat yang lain itu. Iya betul. Untuk hambatannya ini untuk bisnis pemula gimana? Iya, tentunya banyak hambatan. Namanya pemula tentunya kita mengalami hal-hal yang memang akan mengecilkan hati kita. Namun hal itu sebagai kita yang memiliki jiwa entrepreneurship, tentunya harus kita punya backingan untuk mengantisipasi hal seperti itu. Hambatannya salah satunya ketika kita mempromosi rokok baru, tentunya dia mengatakan, misal katakan dengan ada yang rokok yang menyebar saat ini rokok PS, katakan oh lebih enak rokok PS. Namun hal itu jangan menjadikan sebagai cuitan untuk kita untuk tidak mengeluarkan diri untuk tetap menjual rokok ini. Namun hal itu jadikan sambutan bahwa nantinya rokok ini akan berkembang pesat. Jadi cuma kendalanya promosi awal. Promosi ya. awal. Berhubung ini rokok baru, karena rokok juga pesaingnya juga banyak. Tetapi dari pengembangan ini beberapa minggu lancar nggak Bang? Nah, alhamdulillah untuk saat ini dibandingkan dengan minggu-minggu awal, jadi saat ini sudah memiliki langganan tetap ya. Jadi sekitar kalau saya kemarin pada awal-awalnya itu hanya berlaku, misalnya katakanlah satu hari itu hanya laku 5 slot, 6 slot. Sekarang sudah masuk minggu kedua dan ketiga ini sudah masuk puluhan slot satu hari. Tinggal ditelepon sama langganan, langsung saya antar di tempat penjualan. Jadi progresnya udah besar sekali ya, udah punya pelanggan tetap, juga sedang merintis itu ya. Iya betul. Dari modal awal berapa atau ya, bisa omset berapa sih dari kita usaha-usaha kayak gini ini? Iya. Untuk awalnya tentunya saya